Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal kuffari wal musyrikin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa adim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, bapak kepala desa, seluruh perangkat, seluruh jamaah, bapak dan ibu, tuan-tuan, nyonya-nyonya, papane, ramane, simbokne, kakine, ninine, buyute, canggahe, marenge, budek-budeke, gantung sihure, dan lain-lain. Sami sehat Bapak Ibu. Insyaallah sampun dangu lenggahan mriki. Wonten sing kasih tahan sila, pun boten tahan sonjo. Insyaallah pengawasan punika boten badhe dangu biasa lagi. Pengulutan boten sah dangu-dangu, sing penting nyantol saged dibektokan. Saestu? Saestu? Pengajian terakhir materi ini apa jajal? Pas Rumi nate diparingi fotokopian. Tesi wonten apa mboten? Tesi teng griya. Sebelah pundi ngertos? Nang deleh. Masyaallah. Nah, itu kadang-kala kados niki nggih. Duwai akeh kelalen. Duwai setitik. Ya anu kelalen juga. Pun pripun nggih? Bekto catatan boten murid tua-tua iya mangkap lakap senyendake sego tule nek boten saged emut saged diresapi teng cung diantara bapak ibu sing dosane paling kathah pundi? Aneh nih kalau tiang pelumutan loh. Lo takoni dosa kok nyenges. Lo seneng apa duwe dosa? Lo kan suasanane Idul Fitri nggih masa kon besemut gitu nggih Pak nggih. Wong kula jagong teng mriki kok kayane batin iki pengajiane suwe pesedela tiap pelumutan anu lagi ada masalah apa ya? Boten nggih. Sedaya ingkang rawuh teng mriki kathah dosa. Dosa kalih Gusti Allah kathah. Dosa kalih menungsa kathah. Pripun carane? Supados kula lan panjenengan sedo pun boten beto dosa. Pripun carane? Pak Ustaz dengar terus. Salahnya kepada Allah, dosanya kepada Allah, minta ampun. Salahnya kepada manusia, minta maaf. Sama saja, minta ampun ya minta maaf. Ya nggih? Kan bahasa Arab niku. Maaf, ain, fa, wawu, ngafun, ngafwan. Gini apa badan? Minta ampun. Lo kan nggih? Minta ampun. Ya ampun, kata
Jadi yang minta maaf atau minta ampun, kita ya sama, berbuat dosa kepada Allah ya minta maaf kepada Allah, minta ampun. Pertanyaannya, emang semua maaf bisa gampang diterima? Hah? Apakah seseorang yang minta ampun dan bertobat, minta maaf, selalu diterima? Hah? Belum tentu, Pak. Beda temen sih. Nanti nonton film India apa buatan? Hah? Biasanya kalau udah berbuat salah besar sekali diulang-ulang sampai tiada maaf, ya, memang itu sih keliru. Tapi itu sebagai bukti bahwa tidak semua salah dan minta maaf gampang diterima. Gampang diterima, tidak ya. Kalau ternyata begitu mudah gampang diterima, Bapak Ibu bebas berbuat dosa. Mau sholat subuh bukan? Ngejam mau rasa sholat. Kalau mau minta ampun, gampang. Apa enak temen sih? Ya, Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan belajar. Ya? Akan apa, Bu? Belajar. Siapa di antara Bapak dan Ibu punya dosa, punya salah, satu kepada Allah, dua kepada makhluk, kepada manusia termasuk, maka bertobatlah. Maka apa, Bu? Sebelum datang penyesalan. Kalau menyesal masih hidup, dia masih bisa memperbaiki diri, Bu. Betul apa betul? Ibarat kata orang tandur, sekarang gagal panen, selama dia masih punya umur dan masih ada sawahnya, dia bisa tandur lagi. Tapi ketika seseorang berbuat dosa, ning terus dereng tobat, apa nih? Metong, game over, meninggal. Bisa nggak dia bertobat? Minta maaf kepada manusia? Lihat kuburan-kuburan di sini yang dikepung. Apa nih? Mereka yang dikubur pernah nggak? Ada nggak yang berbuat dosa? Banyak. Yang sama manusia juga belum minta maaf. Ada nggak di antara mereka yang bangun duduk-duduk, jadi Pak Selamat, tok. Bu Siti, Ismati. Bu Siti mana? Bu Siti mana? Maka orang tua, anak, saudara, tetangga yang punya salah cepat-cepat minta maaf. Kaum muslimin yang punya dosa cepat-cepat bertaubat sebelum datang penyesalan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena begitu banyak orang yang menyesal ketika dia sudah mati dan kepingin kembali ke dunia untuk memperbaiki dirinya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Hatta idza jaa ahadahumul maut, apabila mati telah datang kepada mereka. Mereka siapa? Ya manusia, Bapak Ibu termasuk. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang sakti mandraguna kayak Bapak Mbara? Punya ilmu rawa rontek? Anda set portal bisa urip? Masya Allah. Tidak ada, Pak. Pak Agus, Bonten, Seda, Pak Slamet, Bonten, Pak Kriyanto, Pak Muslimun. Tambah ya. Sekolahnya anu perlu biasa kan sedikit sih nggih. Mbok niki menculat kan. Bu Rina, Bu Siti, Bu Maryam, Bu Sinten, Bu Daryanti dan lain sebagainya. Putih-putih Bu Daryanti. Masa kembar? Konten kali Pak Surat dan siapa saja. Tidak ada, Pak.
Yang hidup selamanya tidak ada. Bahkan yang sedang matur ini juga pasti akan mati. Dan mati itu tidak nunggu tua, tidak nunggu sakit. Nanti gitu nih. Dan kalau kata Allah Subhanahu wa taala kematian datang kepadanya, lalu dia mengatakan apa? Qala rabbirji'un. Ya Allah, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Baru saja dia mati, Pak, langsung kepingin balik hari. Lalu dia mengatakan apa? La'alli a'malu salihan fima tarak. Karena boleh jadi atau mudah-mudahan aku bisa beramal dengan amal kebaikan yang dulu di dunia sempat aku tinggalkan. Aku jaluk ngapura, aku durung taubat, aku biar ninggalna sholat. Lah nek panjenengan ya Allah balik nek aku maring dunia, nyong janji nyong arep sholat, nyong arep taubat, nyong arep jaluk pangapura maring wong sing biyen tak larani. Apa kata Allah? Kalla, tidak bakal bisa. Tidak akan. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kalimat-kalimat mereka saja yang diucapkan. Doa-doa mereka sesudah mati tidak ada gunanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita wajib menyegerakan diri untuk bertaubat, meminta ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah, meminta maaf atas kesalahan-kesalahan kita kepada manusia. Baik anak yang pernah punya dosa kepada orang tuanya, segera. Begitu banyak anak yang menyesal waktu anak wis mati. Yang kepriwe ya, yang dia pernah melarani biungku. Ya wis. Apakah saya minta ampun bisa dikabulkan? Minta ampun kepada Allah bisa, tapi minta ampun kepada manusia enggak bisa. Wong ibune panjenengan pun seda kok. Terus kepriwe carane? Ya silakan beramal dengan sebanyak-banyak amal. Nanti amalan panjenengan membayar kesalahan yang sudah dilakukan kepada orang tua tersebut. Dan pengadilan Allah akan ditegakkan, Bu. Satu pun manusia tidak akan dirugikan. Ya, Bu. Ibu-ibu sih pernah dilarani akhirnya kan putranya sih angkat tangan. Bukan kan? Dibentak, diomai, dilomboni, duitnya dicolong nang putrane pernah? Undi 18 teman ya. Dan siapa di antara bapak dan ibu yang pernah jadi anak melawan itu? Durhaka sama orang tua ada nggak? Dan minta ampun kepada orang tua yang masih hidup. Mumpung mereka masih hidup, rubah perbuatan kita yang dahulu jelek menjadi perbuatan yang paling baik. Dan sabar rumah orang tua. Rumah orang tua kita kayak rumah bayi. Gimana Pak Batan, Bu? Apalagi sudah semakin sepuh akan tiba waktunya dia nggak bisa ngapa-ngapa. Jalan dipapah, mau kemana kadang dibopong. Kalau sudah nggak mampu, diranjang saja, disekani uang kotoran di situ, masya Allah. Aja kesu, bok ngisi kunang kasus kepilih bok yang ngomong bokek lah, mampu banget, mulut boleh, loh. Itu baru sehari, 2 hari, 3 hari. Ibu kita melayani kita itu waktu bayi berapa lama? Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Waktu hamil saja seorang ibu mengandung seorang anak. Ini bapak-bapak sing ora pernah hamil, ya. Dulu sih hamil nih Pak. Ini HPL-nya buatan ngertos nih kapan nih? Buatan yang pun blending nih. Seorang ibu ketika hamil mengandung putranya, putrinya, masya Allah, bukan bertambah lama, bertambah endek, malah bertambah. Makanan apapun mesti seorang wanita, seorang ibu yang sedang hamil tidak akan egois untuk dirinya sendiri. Dia akan selalu memikirkan, panganannya ke apa orang ya, kok janin Bu. Ini apa buatan Bu? Pada tindak mawon, kan kepepek. Ini langsung apa buatan? Pelang jago, minyak. Kulo dereng nate tumon, ibu-ibu hamil tua salto, kayang, jungkir, turu kemudian, nanti biasa. Karena beratnya dan susahnya ketika dia mengandung. Kesusahan kedua, ketika melahirkan, taruhannya nek wong lairnya kayak melepe ibu sih kepenak temen.
Udah itu lagi. Pripun resikone? Nyawa. Bapak-bapak, ampun senyum-senyum dong ampun. Perjuangan. Makanya ibu-ibu biasanya akan cenderung lebih cepat tua daripada laki-laki. Betul enggak? Karena beratnya hidup yang mereka pikul ketika melahirkan. Anaknya siji, bapak ini terumanin anaknya loro, terumanin anaknya telu. Ngisi rendel pak. Perjuangannya nyawa, makanya nyawanya ibu ini iku kaping jadi taruhan. Belum lagi ketika merawatnya, dela-dela jam 10, oh pipis ganti popoknya, dibubuk malih jam 12, oh dari siki malih jam 1, nyuwun susu, dituruk malih jam 2, lho bayine meneng sing bapake. Ganggu bae. Lah niku nglayani rong bayi, siji bayi cilik, siji bayi tua. Sang istri. Lah kok pas gedene anaknya bentak, larang apa mboten? Maka mulai dari sekarang anak-anak yang pernah durhaka sama orang tua cepat minta ampun kepada Allah dan cepat minta maaf kepada ibundanya dan orang tuanya. Bahkan setetes darah yang keluar dari ibunya yang melahirkan putranya, lalu putranya gendong ngiteri Ka'bah untuk tawaf, belum bisa membayar taruhan nyawanya seorang ibu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kita cepat-cepat minta maaf. Yang paling pertama yang harus kita minta maaf kepada siapa Bu? Ibu, orang tua, bapak, kepada saudara, kepada tetangga, kepada orang-orang yang dekat yang kita kenal, dan seterusnya. Masalahnya Pak Hanif apa? Masalahnya nyong ya wis jalur ngapura. Teng balai desa niki nggih wonten ikrar Idul Fitri. Instansi-instansi biasanya nggih wonten. Kula wingi mulang teng pundi? Baturaden, salah satu SMP negeri juga begitu, ada ikrar permohonan maaf dari guru dan karyawan. 2, ikrar permohonan maaf dari kepala sekolah, kepala desa, kepala desa bukan tahu wong iki urusan sekolah gitu. Kepala sekolah dan seterusnya. Saya langsung membuat kritikan. Bapak Ibu, ini acara ini formalitas ya. Oh, formalitas iya. Biasalah musim bada pada pangapuraan. Senyum-senyum pangapura ya Pak, ya pangapura nang mburi kayak nganggo blangkon. Nesuk nyong salah maning. Kan begitu Pak. Jadi ada gunanya. Lalu anjuran minta maaf itu kapan? Bukan saat Idul Fitri, tapi every day, everywhere, every time. Ngerti apa buatan ini? Bahasa Inggris loh, fasih banget. Iya, every day bendina, everywhere dimanapun, every time kapanpun juga berbuat salah langsung minta maaf. Bosan saya ditunda lah, besok belajar baik ya. Ya nek sih kan itu sih kok. Tak rapel sisan tak jamak besok nek pas badan yang jalur pangapurane ya. Jangan Pak. Tapi masalahnya Pak Hanif, saya sudah minta maaf. Saya berbuat salah lagi, minta maaf lagi, berbuat salah lagi, minta maaf lagi, berbuat salah lagi. Sama, kita kepada Allah juga begitu Pak. Ini apa buatan? Ibadah, esok ora, esok ibadah, esok ora, esok mari masjid, esok ora. Ini apa buatan? Seringnya manusia begitu Pak. Itulah keberhasilannya siapa? Setan. Setan memang selalu membuat orang seperti itu. Dan fitrahnya manusia, anak Adam, kadosul sami. Kullu bani Adam khata'u. Setiap anak Adam itu selalu berbuat salah. Tapi ingat, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebagus-bagusnya wong sing salah niku sing cepet tobat. Dan keberhasilan setan tidak akan membiarkan manusia itu dalam keadaan baik-baik saja. Kelihatannya sholatnya rajin, jamaah bareng, satu soft. Tapi setan memiliki jurus yang namanya at-tahrish. Apa Bu? Apa itu tahrish? Provokasi. Ketone sholatnya bareng nang masjid, waktu siang masjid tukaran.
Mergane apa? Duit. Mergane apa? Galungan sawah. Gara-garane apa? Wite mendiung paling payone. Garane apa? Ayame ngrung sepi tanduranku. Macam-macam masalahnya. Kadang-kadang di sini apa mboten? Latare rumah teras wis tepel, ganjeng-ganjeng slete, ayame tanggane missing. Akhirnya debrengkolan, dengklan, sing duwe ayam kesuh. Bojone keserampang, dengklan. Akhirnya pada tukaran. Setane kok mesem-mesem. Warga pelumutan pada tukaran ngono. Sebagai pangapuran balai desa, setan mandi nama boten? Panjenengan kondur mesti digawe masalah maning. Ini yang harus kita antisipasi. Ya harus kita antisipasi. Ya memang setan begitu perilakunya. Dia akan selalu menyesatkan anak Adam. Seperti yang Allah jelaskan, "Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Karena engkau telah menghukum aku sesat, wahai Allah, menjamin aku masuk neraka jahanam, setan itu bersumpah, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan buat mereka melenceng dari jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus, jalan agama ini, Pak. Salah satu di antara syariat agama ini ya, gampang nahan amarah, gampang memberi maaf. Itu syariat agama. Dan itu ciri-cirinya orang bertakwa. Apa Bu? Ciri-cirinya orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Cirinya orang bertakwa satu, senang berinfak. Pas lagi sugih infak, pas lagi marah dia tetap infak walaupun jumlahnya beda. Wal kadhimina al-ghaidha, wong sing takwa niku saged mampet kesuh. Kepripun Bu, mampet kesuh? Hah? Pak Hanif, jangan mampet kesuh. Jarene Pak Dokter nek mampet kesuh dadi penyakit. Tensine dhuwur lho. Mergane ayate nyumandhet tekan mriku. Mampet kesuh tok. Tapi kudu dilanjut wal 'afina 'anil nas. Supaya orang tensine dhuwur, cepat memberi maaf. Long lanjut, Mas, boten apa-apa Mas? Boten Pak. Biasanya kan boten harus niku. Bapak kan lampu abang langsung melaku boy. Masnya ya salah ngurus lampu hijau wis melaku. Bapak kasih salah. Beri tanggung jawab gak polisi yuk. Nah jadi itu biasanya kan itu guys resepetan yang palu motan boten. Mas boten apa Mas, boten apa pangapunten dipakai kulo salah. Orang Mas bilang sing salah, boten Pak kulo sing salah itu kulo numpak motornya ke banter. Orang Mas kulo numpak mobil lampu hijau terus melaku disit. Boten Pak kulo disempet malih boten apa-apa kok. Konten sih harus itu. Ya maksudnya sih orang jalur keserempet maning. Tapi maksudnya wong jenengane nggawa kendaraan teng dalan resiko napa? Serempetan, tabrakan, macam-macam. Sing penting hati. Nek wis hati-hati kok tetep serempetan. Yang wis wong jenengane barang dunia. Orang sing awet. Panjenengan tumbas mobil larang. Orang tenggonya bodol. Nopo malih? Tenggo. Lah niki Pak Ibu wis pada bodol. Wong sing awet jajal, awet ayune. Ora anak. Ompong. Peyot. Niki ciri-ciri lho Bu. Bapak-bapak di samping bodol. Selingkuh di bodol. Buanan. Selingkuh nggih. Kisut. Keriput, mesem, siji loro telu papat lima, esuk kanyut. Mas badan meter-meter menetang banget kesubuh apa-apa sih entong. Nek wis tua, niki Mbah, ora kuat.
Niki mbah legi ora gula yang subur. Niki mbah emping amoh ora asam urat. Apa-apa ora lah niku, Pak. Pas tes enom sih, lah masa Allah boro-boro isinya toplesnya begitu jadi kelas. Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu nggih. Maka dari itu cepat-cepatlah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada manusia. Tapi permohonan maaf dan ampunan tidak gampang diterima kecuali taubat dan minta maafnya itu harus memenuhi syarat. Satu, aja maaf-maafan tok bada. Nomor satu, apa Bu? Berhenti dari perbuatan dosa. Nggih? Aja diterus-terus nak. Wong wis njaluk ngapura maring Gusti Allah. Ya Allah, aku bertobat, aku ingin ninggalna salat orang maring masjid. Ya sentuh aja orang maring masjid terus. Siki berarti nek arep tobat, ya kudu maring masjid terus. Terus niku nomor 2 dicatat mboten? Paling niki ketua kelas kalau sekretaris ya. Bener niku. Sembilan dimaklum nggih. Wong niki kelasnya campur terus ini kelas 1 sampai kelas 6 campur sebagai mereka. Nomor kali menyesal dengan sepenuh hati. Nek saged ngantos nangis niku syaratnya tobat. Nyesel siki salah, siki jaluk ngapura, ngesuk dulange maning. Niku ciri-ciri mboten yes. Wong jaluk pangapura be karo cengesan. Lah pangapurane ya Pak ya, nyawake saleh. Iki napa mboten? Mari Gusti Allah yang kaya kados niku sami, salat malam, salat tarawih pas Ramadan atau qiyamul lail di luar Ramadan juga. Coba, adakah di antara kita yang sambil menangis ketika kita sedang sholat? Jarang. Sholatnya malah celomok lah iya. Terawehan. Boro-boro nangis. Lah iya padahal sholat malam. Ketika orang-orang lagi istirahat, lagi tidur kita malam dan 2 jam setengah 3 kita sholat malam. Kemudian kita berdoa dan berzikir kepada Allah. Nangis. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu. Nangisnya saat berhadapan dengan Allah. Bukan nangis ketika ketemu dengan orang. Nomor 2. Nomor 3, bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Apa? Bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Diulangi lagi yang pertama apa tadi? Berhenti dari dosa. Stop. Nah, gampangannya ngaten. Nomor kali menyesal. Nek saged nangis. Nomor 3, bertekad untuk tidak mengulangi. Aja tobat sambel. Siki maaf kepedesan karena mules, ngesuk ketemu mie ayam maning ketemu sambel kepripun? Maning. Terus iku bocah nom biasanya kan. Kulo nate menangi bocah tumbas bakso mie ayam, mie kali baksone ketutupan sambel. Apa masyaallah. Kena tipes baru mareni. Ngesuk ketemu sambel maning jajan. Kemlet nggih nggih. Ampun. Dan para ulama menjelaskan syarat tobat yang keempat adalah memperbanyak amal ibadah sebagai ganti dari dosa yang pernah dia kerjakan. Ya, sebagai ganti dari dosa yang dia kerjakan. Jadi harus memperbanyak amal soleh. Dulu pernah menyakiti orang itu, sekarang banyak membuat orang itu bahagia. Dibalik, dulu saya pernah menyakiti orang tua saya, sekarang saya harus balik keadaannya. Saya akan selalu membahagiakan dan membuat orang tua tertawa dan tersenyum. Terus itu gitu nih. Dan para ulama menjelaskan itu kalau salah dan dosanya kepada Allah cukup 4. Tapi kalau saya punya dosa kepada manusia, tobatnya tidak hanya syaratnya 4, harus ditambah 5. Apa itu? Minta maaf. Pak Hanif, saya sudah minta maaf gimana? Ya bagus. Kalau dia tidak memberi maaf gimana? Itu hak dia. Dan itu tanggungannya dia di hadapan Allah. Kenapa dia tidak memberi maaf? Kalau orang bertakwa kan dia harusnya memberi maaf, betul nggak? Tapi itu hak dia. Dan kita harus terus minta maaf. Apa terus saya minta maaf lagi? Iya, saya minta maaf lagi. Kok belum diterima? Ya biarin saja. Terus minta maaf. Dan mudah-mudahan Allah mencatat amal kita yang sudah minta maaf itu dengan catatan amal kebaikan. Nah tadi
Syarat taubatnya ada berapa, Bu? 4. Kalau dosanya kepada Allah. Kalau kita berbuat salah kepada makhluk, kepada manusia, ditambah yakni apa? Minta maaf kepada Allah. Sampun? Iya. Sampun apa kalian ini kan? Loh, nomor lumayan ini kok ya? Pinten jam sini? Sejam. Cuk lho nggih. Baik ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Persoalannya, saya sudah minta maaf dan bertobat, tapi yang namanya manusia tadi, ya kadang-kala khilaf berbuat salah lagi. Terus gimana? Saya berbuat maksiat lagi, saya tinggalin sholat lagi kadang-kala. Saya mementingkan sawah saya mementingkan pekerjaannya. Sudah ada panggilan adzan, hayya 'alas shalah. Saya selalu mementingkan dunia, terus gimana? Saya kok mau bertobat sulit sekali. Maka Bapak dan Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang belum bisa menghentikan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan salah, perbuatan buruk, maka lihatlah kisah yang pernah terjadi kepada salah seorang ulama dari kalangan atba'ut tabi'in yang bernama Ibrahim bin Adham. Siapa Ibu? Bapak? Ibrahim bin Adham. Beliau salah seorang ulama dari kalangan atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Orang yang mengikuti para tabi'in. Tabi'in sih siapa? Orang yang pernah hidup sezaman dengan para sahabat. Nah, orang yang hidup sesudahnya tabi'in namanya atba'ut tabi'in. Salah satu di antaranya bernama siapa tadi? Ibrahim bin Adham. Sinten? Ibrahim bin Adham. Sinten? Ibrahim bin Adham. Kulo sinten? Gawe bubur abang dia. Soalnya hurufnya ada tambahannya K. Nah, ya. Saya namanya nggak pakai K. Hanif. Nah, kalau Hanif ejaan transliterasi Indonesia itu H, tetap tulisannya H. Kalau dalam penulisan karya ilmiah itu ada titiknya di bawah. Kalau KH itu Ho. Berarti saya dipanggil Hanif dan Ahmas. Nah, saya cukup Hanif Ahmas. Ahmasnya di belakang Ibu. Kalau di depan Mas Hanif. Ini apa buatan? Kalau di depan kan Mas Hanif. Biar Pak Muslimun saja yang manggil saya begitu. Mas Hanif. Ampun ibu-ibu, nggih. Sampun Bu? Mau sinten atba'ut tabi'in Ibrahim bin Adham, wafat pada tahun 162 Hijriah. Ya. Beliau wafat pada tahun 1162 Hijriah. Dan beliau seorang ulama yang memiliki ilmu. Dan beliau terkenal dengan dokter hati. Ya. Kalau beliau memberikan nasihat kepada kaum muslimin di zaman itu menyentuh ke hati. Maka disebutlah beliau dengan dokter hati. Dan suatu ketika beliau jadi tempat curhatan seseorang. Napa sih curhat? Mencurahkan isi. Biasanya ibu-ibu nek lagi akeh masalah curhatnya tak pundi. Pasang status. Tulis esok merumput setengah 4 wis tulis status. Aku jeping banget kok karo kok. Kan orang-orang yang baca iki wong lagi nang pantes karo sapa. Apa sih kok? Orang yang suka pasang status entah ketika lagi bahagia atau ketika lagi punya masalah, orang ini lupa di mana Allah berada. Kalau orang punya iman, dia nggak akan curhat di media sosial. Curhatnya kapan? Waktu dia sholat, waktu dia qiyamul lail, curhat sama Allah. Itu sih benar Bu. Berarti setelah saya sampaikan ini, mohon yang pegang HP, ada masalah apapun rahasia panjenengan Bu,
Jangan pasang status. Buku priwe keadaan suami, pokoknya sabar, tahan. Aja gatel. Iya. Hah? Kepingin telepon bestine. Pengen telepon budak Yanti lah. Yuk, yang mana masalah yuk, ceritalah. Sama-sama di telepon, nurai di telepon. Ya cari ke di telepon. Masya Allah, kabeh-kabeh di telepon dicurhati. Itu curhat. Kuwi jenengannya penyampai berita atau reporter TV dunia dalam berita. Lo udah siap kabeh. Ibu nggih? Curhat satu kepada orang alim. Orang yang punya ilmu agama karena dia akan dimintai nasihat. Dua, walaupun sudah alim, pastikan dia tidak ember apa mana ember bodol. Nyong cerita kalau cerita ngawari wong liya, bukan. Kenapa badan? Harus selektif. Harus apa? Nah, Ibrahim bin Adham ternyata orang alim dan bisa dipercaya. Akhirnya dia curhat kepada beliau Ibrahim bin Adham, orang ini, laki-laki ini. Wahai Ibrahim, saya itu ahli maksiat. Saya sudah begitu banyak dosanya, dan saya kepingin berhenti dari dosa. Nah, Masya Allah. Siapa di antara bapak yang punya dosa tadi, ibu? Banyak ya semuanya ya. Pingin berhenti gak dosanya? Caranya berikut. Gak bisa obat ngulangi mani. Berhenti, ngulangi lagi. Ya, kadang-kadang tidak ada yang pernah kita pikirkan. Langsung saja kita berbuat dosa. Maka Bapak Ibu, ketika kita berbuat dosa, maka lakukanlah 5 perkara ini. Kalau bisa, Bapak Ibu bebas berbuat dosa selama bisa melakukan 5 perkara ini. Bebas Pak. Orang ini pun bertanya, wahai Ibrahim, berilah nasihat kepadaku supaya aku bisa berhenti berbuat dosa. Jika engkau melakukan 5 perkara ini, kamu tidak akan melakukan kemaksiatan selama-lamanya. Keren banget Pak ya. Kira-kira apa? Ibrahim mengatakan, jika kamu berbuat dosa, dosa itu tidak akan membahayakanmu. Jadi bapak boleh, ibu boleh meninggalkan sholat, gelut kalau bojone, bidini putrane, nendangi putrane, boleh Pak, bebas. Nyolong peleme tanggane, monggo. Nggih, bakar omahe wong, monggo. Loh, Pak Khalif malah perintah ya gue. Bukan saya perintah. Tapi kata Ibrahim bin Adham, silahkan berbuat dosa asalkan bapak ibu jangan makan, minum dan melakukan apapun dengan rizki dari Allah. Sekarang pertanyaannya, rizki itu apa? Para ulama mengatakan kullu ma tantafi'u bihi mimma abahahu Allahu lak. Semua apa yang bermanfaat untuk bapak dan ibu dari apa yang Allah halalkan. Sawa'un kana malbusun, contoh pakaian, mat'umun, makanan, masyrubun, minuman, wasam, pendengaran, wal aql, akal, wasihah, kesehatan, dan semuanya itu rezeki dari Allah. Mata dari Allah, tangan dari Allah, mulut dari Allah. Bapak ibu bebas melakukan perbuatan maksiat selama bapak ibu jangan gunakan rezeki dari Allah. Tidak mungkin bisa. Contoh kemaksiatan dari mata, melihat video porno. Pertanyaannya, mata dari mana? Silahkan nonton video porno, tapi jangan pakai matanya yang dari Allah itu. Bisa loh Pak? Mau mencela, membuli, merundung orang lain, menghina orang lain, menghibah orang lain, pakai apa? Mulut, lisan. Lisannya dari siapa? Jangan pakai mulut dari Allah itu. Bisa kan tidak? Tidak bisa. Maka orang ini pun mengatakan, ya tidak mungkin wahai Ibrahim, semua rezeki itu dari Allah. Maka kata Ibrahim apa? Kalau begitu, ya berarti berbuat dosa. Oh, semua apa yang kau dapat ini dari Allah, kok kamu berbuat dosa? Sakit di mana kau sih? Tesi sakit dahar, muncul, semuanya dari mana ini?
berhenti berbuat dosa lah, kita saja masih butuh Allah. Lalu orang ini pun bertanya lagi, ada enggak yang kedua wahai Ibrahim? Karena yang pertama saya tidak sanggup, berat sekali. Yang kedua, jika bapak berbuat dosa, dosa itu tidak akan membahayakan bapak ibu. Silakan berbuat dosa, bebas. Asalkan berbuat dosanya jangan di bumi Allah ini. Silahkan cari tempat lain, tempat tinggal lain selain di sini. Tepuk jidat. Emangnya anak wong bisa urip selain nang dunia? Nang bundi, nang bulan. Bulan juga kagungane Allah. Marin planet Mars punya siapa? Di mana tempat? Semuanya milik Allah, Pak. Maka orang ini pun mengatakan, aku nggak sanggup wahai Ibrahim, karena semua tempat di muka bumi ini miliknya Allah. Maka Ibrahim pun mengatakan, apakah kamu pantas berbuat dosa di buminya Allah ini? Tak pantas. Berhentilah berbuat dosa, Pak. Panjenengan tinggal di muka bumi ini kan miliknya Allah. Walaupun panjenengan punya tanah, ada sertifikat, itu milik sementara. Betul apa tidak? Semua milik kita, dianggapnya milik kita selamanya. Enggak, Bu. Kenapa ada kalimat inna lillahi? Kenapa ada ucapan itu? Garwane Seta, putrane Seta, umeh kebakaran, ucap apa? Sesungguhnya kami milik dan sesungguhnya kami akan kembali kepada ya sudah, ini milik Allah. Maka kalau semuanya milik Allah, jangan pernah berbuat maksiat di situ. Cari tempat yang lain. Aduh, berat ini Ibrahim. Yang pertama saya nggak sanggup, yang kedua semakin berat. Adakah yang ketiga? Maka Ibrahim bin Adham pun mengatakan, jika kamu berbuat maksiat, maka kemaksiatan itu tidak akan membahayakan Bapak Ibu. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu bisa cari tempat sembunyi hingga Allah nggak melihat panjenengan. Cari apa, Bu? Tempat diumpet. Silakan arep pedot puasane boleh. Bahasa anak muda apa? Mokel. Nah. Malah sing tua sing ngerti. Mokel pedot silakan. Iya. Mungkin dia sahur bersama keluarga, seorang suami ini. Tapi suatu ketika jam 7 dia sudah datang ke pasar Kewan Purbalingga Sawan. Kemudian di sana teman-temannya ada ngudut, ada ngopi. Terus dia nawari, "Oh, puasa?" "Ya puasa lah, nyombok lemes iki." Wis ora bojone iki ngene. Kopi. Tak gratisi kopi. Akhirnya dia medot. Orang lain gak ada yang tahu katanya. Atau bahkan dia beli makanan masuk kamar dikunci, gordenya tutup kabel, lamanya ditegi. Lampunya dipateni terus dahar rames. Kelas medal saking kamar gelap. Reka-reka lemes. Istri tanya, "Pak, isi puasa?" "Ya isi makmuknya lemes kayak gini, padahal nang warit nang weteng." Orang bisa ditipu. Allah bisa. Ibrahim bin Adham menyarankan, silakan berbuat dosa selama engkau bisa cari tempat sembunyi sampai Allah nggak lihat kamu berbuat dosa. Aman, Pak. Pertanyaannya, emang Allah bisa dibohongi? Dan emang Allah bisa nggak punya pandangan penglihatan ketika orang bersembunyi? Tidak, Pak. Bahkan Bapak Ibu, semut kecil, ireng, bengi-bengi, petong dedek, melaku-melaku nang watu ireng. Kelihatan enggak? Hah? Allah lihat. Bukan hanya yang zahiri saja, yang jasmaninya, bahkan yang batininya saja Allah tahu. Apa isi hatinya Bapak dan Ibu? Ketone melu pengajian, mantuk-mantuk, tapi mantuk-mantuknya, Pak Hanif pulang kesuwen, ya wis kepanasan kok ya. Allah tahu. Kepanasan biasanya lagi bang. Jadi vitamin G, gudang. Iya, jadi hati-hati Ibu. Kita mungkin tidak melakukan perilaku fisik ya, tapi hati kita lagi berbicara. Atau ada ujub. Ini ujub juga dosa.
saya jelaskan. Nah, Di hati begini nih. Kudungku apik dewek. Elzata. Segamas. 35. Paling seket papat. Ini kayak selembar gerong atau sewu. Nang hati loh. Allah tahu nggak? Itu dosa nggak? Nah itu. Oke? Sholat tarawehan. Allah. Wah di sholat kau liriki mukenane tanggane. Kalau nyawang yang ngarepe. Tritipen. Ibu kecemplung kali udah. Kalau nyawang mukenane dewek. Lagi sholat sengaja malah. Pas ruku biar. Nang hati Allah. Nah, kalau Allah saja tahu isi dada manusia, apalagi kalau orang berbuat dosa, umpet tenang dia keton. Allah nggak tidur, temannya mati tidur, apalagi mati. Allah nggak mati. Huwal hayyul qayyum. Allah maha hidup. Tidak ada sedetik pun pandangan Allah itu yang kelewat. Kalau manusia kan bisa kelewat. Kemudian ini. Saat kemudian itu berarti sekian sepersekian detik pandangan kita hilang. Allah enggak. Kalau saya hanya bisa melihat ke sana, nggak bisa melihat ke sana. Allah melihat semuanya. Bumi itu bulat. Atas kelihatan, bawah kelihatan, samping kanan kiri, bahkan isi perut bumi Allah tahu. Maka orang ini pun mengatakan, saya tidak mungkin bisa cari tempat sembunyi wahai Ibrahim. Ini berat sekali. Maka Ibrahim apa yang dikatakan olehnya? Ya sudah, kalau Allah tidak bisa cari tempat sembunyi untuk berbuat maksiat, ya jangan berbuat maksiat. Kalau Allah maha lihat, maha tahu. Sambung. Nomor pinten? Diulangi lagi. Yang pertama, cari apa? Rezeki. Rezeki selain dari Allah. Yang kedua, Tempat. cari tempat tinggal selain di bumi. Yang ketiga, cari tempat sembunyi. Yang keempat, panjenengan bebas berbuat dosa dan tidak akan bahaya selama ketika nanti akan mati dijemput sinten? Malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Bapak ibu bisa meraihnya untuk menunda kematian. Kan jadi bisa tobat. Ya apa kan? Jika bapak ibu berbuat maksiat, kemaksiatan itu tidak akan membahayakan panjenengan. Nek bisa merayu malaikat maut kau nunda kematiannya. Bisa apa tidak? Tidak bisa. Orang ini yang curhat kepada Ibrahim bin Adham langsung mengingat firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kami baca. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal sudah datang. Sekali lagi, ajal yang datang bukan orang yang datang kepada ajal. Ajal yang datang kepada kita. Bapak ibu mau pergi kemanapun, bahkan punya uang jutaan, nyewa bodyguard 20, kokoh-kokoh perkasa, tetap mati. Bodyguardnya yang mati, sing duwe bodyguard ya mati. Wah Ibrahim, saya tidak mungkin bisa melakukan itu. Kalau kematian sudah datang, tidak bisa ditunda-tunda. Ya sudah, maka tobat dan minta maaf itu segera, Pak. Jangan nanti. Ya? Karena kematian itu datang begitu cepat, Pak. Kita saksikan berbagai macam keadaan kecelakaan ketika arus mudik dan arus balik. Betul nggak? Kecelakaan di mana-mana, Pak. Sampai merenggut nyawa orang. Apakah mereka tahu akan mati? Tidak ada yang tahu, Pak. Padahal yang mati yang masih muda, dia anggap bisa kembali ke Jakarta dalam keadaan selamat dan bisa bekerja atau sekolah lagi. Ternyata tidak. Maka kapan kita akan bertobat kalau kematian begitu cepat? Uang yang kita punya nggak bisa membuat kita kekal, kecuali itulah anggapan orang-orang kafir. Alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu annama. Orang yang suka mengumpulkan harta, dia mengira harta
harta yang dia kumpulkan bisa mengekalkan hidupnya? Enggak bisa, Pak. Orang kaya mati, orang miskin mati. Sing mangane pizza mati. Sing mangane tahu mati. Kabeh mati. Sing turu nang hotel bintang 7 mati. Sing turu nang dipan mati. Sing turu nang dhuwur spring bed mati. Mati. Sing turu nang dhuwur klupuh mati. Akan dibungi? Sing piknik maring menara Eiffel mati. Sing piknik maring wit kelapa deres mati. Pada mati. Sing lanang mati, sing wadon mati. Orang nawang urip selawase mati kabeh lah. Raja Fir'aun mati, Qarun mati, Haman mati, dan semuanya mati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka Ibrahim bin Adham memberikan nasihat, kalau kamu nggak bisa melakukan itu, ya sudah, segera bertobat dan jangan lakukan perbuatan dosa lagi. Yang keberapa, Bu? 4. Ulangi lagi. Yang pertama, cari rezeki selain dari nek saged. 2, cari tempat tinggal selain di nek saged. Nomor 3, cari tempat sembunyi nek saged. Nomor 4, nek bisa nunda merayu malaikat. Nek mungkin yang kelima, terakhir, alhamdulillah. Doyong kanan, doyong kiri, silonjor miring kanan, miring kiri. Diikuti pada silonjor buka kap muslihun dan miringnya sampai. Ngesi anasim, ini salah. Misi penting tak sami sehat itu, Ampun kesupen lho niku daharane diasa kodor. Ampun ketinggalan. Ampun ketukar kali kancane. Sing terakhir, wahai Ibrahim, apakah yang kelima? Yang pertama berat, kedua berat, terus-terusnya semakin berat. Mungkin yang kelima aku bisa melakukannya. Engkau bisa melakukan dosa, silahkan sebebas-bebasnya. Dan dosa itu tidak akan membahayakan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu bisa meloloskan diri dari malaikat Zabaniyah. Jika ibu, bapak bisa melepaskan diri dari malaikat Zabaniyah. Emangnya malaikat siapa ini? Malaikat Zabaniyah itu malaikat yang mencengkeram orang ahlunar lalu diseret ke neraka. Jadi kalau ada seseorang sudah ditetapkan oleh Allah dia ahlunar, dia menjadi penduduk neraka, dicengkeram siapa? Malaikat Zabaniyah, diseret ke neraka. Dan kalau bisa melepaskan diri, tidak bakal masuk neraka. Wong bisa lolos sih? Pertanyaannya, emangnya bisa? Kalau di dunia anak wong dicekel, diborgol, mungkin bisa ucul karena saking kuatnya. Bulek. Bulek. Allah kayak gede, warnanya hijau, kayak cendol. Ya, nunggu film. Konon katanya tokoh ini kuat sekali. Nah kalau ada orang kuat di dunia, dia bisa melepaskan diri dari ikatan, dari borgol, boleh saja, bisa jadi, karena dia sangat kuat. Pertanyaannya, ada nggak orang terkuat di dunia yang bisa mengalahkan cengkramannya malaikat Zabaniyah? Nggak ada. Sekali cekel, diseret, orang bisa berdal, pasti masuk neraka, Pak. Maka sebelum Ibrahim bin Adham selesai menyampaikan ini, orang yang lagi curhat ini sujud tersungkur dan minta ampun kepada Allah, dan dia berjanji tidak akan mengulangi kemaksiatannya. Maka siapa saja di antara bapak dan ibu yang mau berbuat dosa entah kepada manusia, entah kepada Allah, tolong mikir dulu 5 perkara ini. Arab ngomong Allah, dari Allah. Arab bilang Allah, dari Allah. Ngomong bilang Allah, istighfar. Karena cewek cantik numpak motor orang kantokan. Astagfirullah. Maaf, ana baca wadunan kowe Mas Allah mau klambi kok cendek temen ya. Maaf. Astagfirullah tedelengi bae. Tetutupan raine ya masih bolong. Astagfirullahaladzim, masyaallah. Loh ini mata dari siapa? Ya jangan digunakan untuk kemaksiatan. Punya mulut juga jangan ngomong kasar. Terus yang gak usah jadi kayak masuk kebun binatang untuk capek. Istighfar. Astagfirullah. Kata ibu
Pun cekap pas sejam. Nonton kita kenan apa boten? Boten, terima kasih. Nonton esek lho. Boten apa-apa demi warga Pelumutan sampai sore saya layani. Tapi apa masih kuat? Ada yang mau tanya apa Bapak Ibu? Hah? Syarat tobat orang pintar mau? 4. Jika dosanya hanya kepada siapa? Ditambah syaratnya 1. Jika dosanya kepada manusia. Terus kemudian kalau kita belum bisa berhenti berbuat dosa, ingat berapa perkara? 5. Silahkan diingat-ingat. 1. Cari rezeki selain dari Allah. 2. Cari tempat tinggal selain dari bumi Allah. Yang ketiga, cari tempat sembunyi hingga Allah tidak tahu atau melihat. Yang keempat, bisa merayu malaikat hingga menunda kematian. Yang kelima, bisa melepaskan diri dari cengkraman malaikat Zabaniyah yang menyeret. Nek bisa TOP PGT GT loh, top banget gitu loh. Nek kalau bisa ya wis paling dosa nek. Nyari rezeki, munjuk saja dari Allah, makan saja dari Allah, bernafas saja nih oksigen yang segar ini dari Allah. Monggo. Kita masih menggunakan apa yang Allah berikan kalau kita berbuat dosa. Kata gitu. Kalau ada yang mau bertanya dia, gitu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, ada dikisahkan bahwa nanti kita akan ada suatu kita beramal yang ibadah yang banyak di dunia, tapi akan mengalami kebangkrutan di akhirat. Mohon dijelaskan. Matur nuwun. Assalamualaikum. Namanya muflis, bukan mukhlis. Kalau mukhlis orang yang ikhlas. Kalau muflis wong sing bangkrut. Siapa wong sing bangkrut? Para sahabat ditanya oleh Nabi, wong bangkrut ya wong sing ora duwe duit wahai Nabi. Karena pikirannya menungsa mesti urusan duit. Ternyata para sahabat juga satu frekuensi dengan kita, betul enggak? Wong sing bangkrut ya gulung tikar tokone misalnya duwe duit sriri-rini ya ki wong bangkrut. Tapi Nabi tidak mengatakan begitu. Wong bangkrut di hari kiamat niku wong sing gawa pahala sholat, pahala puasa, pahala baca Quran, pahala haji bareng Kaji Muhyiddin ping 4, umroh ping 17. Akeh banget pahalane. Tapi aja kelalen, ternyata Allah tidak serta-merta membuat orang ini cepat masuk surga. Ditimbang dulu. Makanya ada yaumul mizan, ditimbang amalnya. Setelah dihisab, dihitung, walaupun kebaikannya sedikit, tapi ternyata berbobot karena ditimbang. Ternyata ada orang yang amalannya banyak banget, banyak sekali, tetapi ternyata ditimbang bersama dosa-dosanya. Apa dosanya? Ternyata orang ini membawa pahala yang begitu banyak. Ternyata orang ini juga membawa dosa. Dosa kepada siapa? Makhluk, kepada manusia. Bukan hanya manusia loh Pak, kepada binatang termasuk. Contohnya apa? Ngingu manuk, kemudian tindakan Jakarta, telung dina, rong dina, kelalen oleh gempani, bali-bali, mati, dosa. Dan itu dosa kepada makhluk dan akan menjadi berat timbangan kejelekan di yaumul qiyamah. Apa maning kalau manusia. Lalu ketika orang ini mau masuk pintu surga, dicegat oleh Pak Paijo. Ya Allah, saya Paijo. Dulu orang ini pernah ngutang ke saya, sengaja nggak bayar, padahal dia mampu bayar. Oh, utang. Sidan singkang gantang, cepet bayar. Itu termasuk kedoliman. Nanti Pak, cepet bayar. Lalu diambil pahala sholatnya. Nih kok, wis beres. Wis arep mlebu surga maning, cegat maning stop. Tukijan. Ya Allah, saya tukijan. Saya tidak rela dia masuk surga. Loh kenapa sih? Dia dulu pernah mukul saya tanpa sebab, lemeng. Ya sebetulnya Allah sudah tahu. Ya bukan berarti Allah dengan hal ini tidak tahu. Allah tahu. Langsung diambil pahalanya. Masih ada lagi, diambil lagi, diambil lagi, diambil lagi sampai habis. Pahalanya habis untuk membayar orang-orang yang pernah disakiti.
Sedangkan orang-orang yang disakiti masih banyak yang ngantri untuk meminta keadilan. Pahalanya wis telas kepripun? Ayo, bayarnya kali nopo? Amal. Nah, dibalik mereka yang disakiti punya dosa enggak? Dosanya diambil dari sana, diberikan ke orang ini. Yang tadinya dia sudah mau masuk surga gara-gara pahalanya akeh, malah dibruki dosane wong-wong sing delarani nang dun. Akhirnya timbangannya itulah definisi muflis. Apa? Bangkrut, pail, gulung tik. Makanya jangan sampai menyebarkan hubungan manusia dengan manusia yang kadang-kadang kita nggak sengaja lah lagi ngomong tiba-tiba ngelarani hatinya wong. Kalau kita sudah sadar langsung cepat minta maaf. Banget. Bu, jangan merasa benar sendiri. Wong tua ya jangan sombong kepada yang muda. Orang tua kepada anak ya jangan sampai wong tua kan jaluk pangapura maring anak ora bisa. Bukan, Bu. Wong tua itu kan karena panjenengan hidup di dunia saja. Nanti di akhirat nggak ada orang tua lagi. Usianya sama. Betul apa tidak? Iya, saya dengan bapak ibu usianya sama. Tidak ada yang beda. Jadi keadaan orang tua kalau salah kepada anak itu tidak ada salahnya dan bahkan harus orang tua minta maaf. Mas, anak barep ya, bapak ini salah lah kalau bapak pangapura ya, minta ngapura. Ini pak bukan apa-apa, tolong minta ngapura kali bapak. Asik enggak? Asik. Nah enak. Hubungan keluarga kayak gitu kan bagus banget pak. Ibu pak ya? Setiap ketemu di masjid, assalamualaikum, sehat bu, alhamdulillah sehat bu, pangapurannya ibu ini bohong yang salah. Ini jangan selalu nunggu lebaran, memang jalur pangapura. Nah kan ada lagi 50.000. Asawang. Ada lagi bapak ibu? Oh ikut. Waalaikumsalam. Curhat sama orang yang sudah meninggal. Nih, makanya kalau mati jangan curhat kali itu. Kalau pakai curhat. Iya. Well, jadi kan, mau curhat kalau mau mati. Kan yang jiwa kabeh. Oh, Pak Hari tadi gawe jantung. Curhat kepada Allah sudah. Lalu saya kan minta solusi. Nunggu kepada Allah. Allah kan nggak mungkin ketemu dengan kita terus kasih WA atau tiba-tiba jatuh kertas ada solusi begitu. Bukan. Tapi kita minta tolong kepada Allah untuk dimudahkan. Itu ikhtiar batin. Ikhtiar lahiriahnya saya cari orang yang berilmu, maksudnya berilmu gak mau pintar dukun, bukan. Ya, jangan salah, orang pintar itu bukan dukun. Tapi dukun dianggap oleh orang Jawa itu orang pintar. Kenapa? Karena sing teka wong bodoh. Makanya dianggapnya pintar. Dukun itu bukan pintar. Yang dimaksud orang pintar di sini orang yang memahami ilmu agama. Di sini gimana? Satu. Terus tadi saya sarankan, satu ngerti ilmu agama. Yang kedua, orangnya bisa menjaga rahasia. Bisa dipahami? Karena dia bisa menjawab. Tuh, saya sebagai ustazah di sini saya memberikan saran atas masalah yang ibu hadapi. Menurut dari Al-Quran begini, menurut Sunnah Nabi SAW begini. Maka tentu untuk sebuah ustazah, berarti kalau saya ucap begini, berarti ibu hanya boleh curhat kepada sesama jenis. Aja curhat kalau Pak Musrikun. Pak Musrikun, aku curhat lah, aku bojoku kayak gini. Lah Masya Allah, bojoku kayak gini. Ini sekarang yang bahaya. Bahaya apa kan? Kecuali curhat kepada lawan jenis, tapi di situ didampingi istrinya, boleh. Curhat boleh. Ya. Kepada ustadz, tapi di situ ada
istrinya yang ikut mendampingi dan memberikan saran. Boleh? Itu untuk menghindari adanya fitnah. Dan tidak ada curhat kepada orang mati. Wong mati be lagi abot ngurusi nasib nang kubur, malah kon kowe solusi maring panjenengan tambah mumet niku main gitu. Orang mati itu justru malah kita tolong dengan cara apa? Didoakan, Bu. Karena orang mati sudah nggak bisa mengusahakan dirinya sendiri. Bisa dipahami nih? Jadi jangan pernah datang ke kubur jaluk solusi. Gawa ayam ingkung, gawa kupat, gawa wedang. Terus, Mbah, kulo badhe curhat, Mbah. Warunge kulo sepi, Mbah. Pripun carane men laris, Mbah? Niki kulo pun bektoni ayam ingkung, Mbah. Kali daharan sing bae remeni. Masya Allah. Dia tidak bisa memberikan jawaban apa-apa. Jangan meminta dan berdoa kepada selain Allah. Semua selain Allah itu makhluk, dan mereka tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Terlebih lagi kalau sudah mati. Kata dia, mintalah kepada Allah. Itu solusi batinnya, solusi lahirnya datang kepada orang yang memiliki ilmu. Kalau orang sakit gigi, datangnya kemana? Dokter gigi. Orang sakit hidung, THT. Kupingnya mandan budek, THT. Jantungnya kok mandan deg-degan, spesialis jantung. Saraf kejepit lakunya mandan sengklek, tekanan kemarin ngambil salah. Kan begitu, Bu. Lo lagi kena penyakit koring, mari dokter jantung. Salah. Yang hidup saja harus tepat sasaran. Maka tadi itu jangan datang ke kubur. Justru kita datang ke kubur, satu mengingatkan kita mati, yang kedua mendoakan si ahli kubur itu supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi tadi itu? Menambahkan satu lagi. Oh, satu lagi ya. Satu saya. Setelah Lebaran Idul Fitri kan biasanya orang-orang di Pelumutan itu ziarah kubur. Iya. Dan ada salah persepsi, salah tembung, kadang minta maaf kepada orang yang dimakamkan. Tidak ada gunanya. Kedua, seringkali katanya ada beberapa orang yang justru orang yang termasuk itu jadi panutan itu ngalap barokahnya orang yang sudah meninggal. Itu mohon dijelaskan. Tidak ada seseorang yang mendatangi makbarah kubur kecuali dengan dua niat. Satu, mengingatkan diri kita tentang kematian. Yang kedua, mendoakan orang yang mati untuk diampuni oleh Allah. Dan mendoakan pun poin yang kedua, tidak selalu harus di kuburan. Boleh nggak di rumah? Boleh di masjid? Jadi orang datang ke kuburan justru yang paling utama adalah mengingatkan kita mati. Makanya orang ke kuburan datang tidak membawa apa-apa, Bu, kecuali membawa hati yang dia sedang banyak dosa. Lalu dia mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat. Kalau kuburan umum, kok di sana ada orang non muslim sih? Kalau di situ kuburan muslim semua sih cukup assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Wahai penghuni kubur, semoga keselamatan untuk kalian. Sesungguhnya insya Allah kami akan nyusul kalian. Dan ketika datang ke kuburan, tidak ada yang ia pikirkan kecuali ya Allah, yang kok kayak gini, orang akan sana sepi, ya kan? Dan seterusnya. Ya Allah, ampunilah dosa bapak saya ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa ibu saya ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kakak saya ini ya Allah. Itu. Dan tidak ada kuburan manapun yang bisa memberikan keberkahan. Bahkan kuburan Nabi pun tidak. Saya ingatkan, ya, kaum muslimin, terutama warga Muhammadiyah, tidak ada. Ya, dan tidak ada yang ditinggalkan oleh Nabi. Mungkin ada yang mengaku di museum ini ada peninggalan rambutnya Nabi, ada peninggalan pedangnya Nabi, peninggalan sendalnya Nabi, dan seterusnya. Allahu a'lam. Tapi Nabi sudah mengatakan, tidaklah aku tinggalkan untuk kalian kecuali dua perkara. Satu, Al-Quran, dan dua, sunnah Nabi SAW. Maka yang kita ambil itu,
Memang ada keberkahan-keberkahan, tapi ingat, keberkahan tidak asal-asalan. Istilahnya orang apa? Ngalah berkah atau tabarruk. Apa Pak? Tabarruk. Datang ke kuburan untuk mencari keberkahan, tidak ada. Ya, tidak ada. Maka apakah boleh kita berziarah kubur? Bukan boleh, harus Pak. Tapi jangan mengkhususkan Arab puasa ziarah, beribadah sholat itu langsung gemeritik maling kuburan. Sebelumnya nggak pernah ziarah. Tidak. Ziarah setiap waktu, sesering mungkin Bapak Ibu datang. Kami dosanya untuk maling kuburan lah, ke dosanya. Yang bukan itu orang mati ya wis namanya tobat. Begitu pun. Orangnya nggak ziarah itu nanti jauh dari ingat mati. Kenapa? Dia menganggap bahwa tempat tinggalnya terus di rumah, di tokonya, di pasarnya, di tempat-tempat uang bergelimang. Dia selalu ingat dunia, tapi kalau dia ziarah ke kubur, datang ke kubur untuk ingat mati. Ya Allah, sesugih apapun urip nang ngisor rumah. Wong sugih, wong larat pada baik, sunnah Nabi tidak boleh ditinggikan, Bu. Bahkan para ulama mengatakan haram membangun kuburan, tidak boleh. Makanya kuburannya siapapun, pejabat apapun sama, Bu. Di hadapan Allah sama. Nanti ini Bapak Ibu, jadi jangan ditinggikan kuburannya, apalagi dibuat seperti ini monumen atau bangunan yang tinggi dihiasi macam-macam. Ya. Semua pejabat, semua orang larat sama kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah hakikat Islam yang benar. Loh, Pak Hanif, tapi kuburannya Nabi di Masjid Nabawi itu kan megah sekali. Bukan kuburannya Nabi yang megah. Jika Bapak tahu rahasia di balik apa? Raudhah. Ya kan, orang yang haji dan umroh kan tahu Raudhah itu di samping kuburannya Nabi itu. Pada berburu ke situ, dianggapnya kuburan Nabinya itu megah. Tidak. Jika dibuka kuburannya Nabi sama seperti kuburan yang lain, rata dengan tanah. Itu hanya dihalang-halangi saja karena kebetulan dan qadarullah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nabi yang meninggal maka dia dikubur di mana dia meninggal. Dan Nabi SAW meninggal di mana? Di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan rumahnya Aisyah bergandengan dengan Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi dilebarkan seolah-olah kuburannya Nabi berada di masjid. Padahal itu terpisah. Itu terpisah dengan Masjid Nabawi. Rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala ummul mukminin. Begitu gitu. Jadi jangan kita seperti Nabi. Saya mau mati besok, tolong saya dikubur di kamar saya ya, dibangun, dikasih lampu disco. Saya kan seneng karaoke. Jadi tugas kita yang masih hidup berdoa ampunan untuk diri sendiri dan mendoakan yang sudah begitu nggih. Demikian Allah Ta'ala sholat. Cukup? Ada lagi Ibu? Angkatan sampun nggih? Ampun kesuwen wong sadhereng sami dahar sarap kok. Oh sampun? Masya Allah, alhamdulillah kula kedisitan. Angkatan nggih? Bapak Ibu, cekap Pak Musliman. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma najjid ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin wa fi Burma wa fi Suriah wa fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma arhamhum. Allahumma akhrijhum min ad-dhiq wal hisar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulubahum ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana wa qulubahum ala ta'atik. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada
واشف منهم المرضى والجرحى اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك اللهم اشتد وطأتك على مضر وعلى اليهود المجرمين وشايعهم وأعانهم اللهم اجعلهم سنين كسني يوسف ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin, sebagai kecintaan kita kepada saudara-saudara kita yang dalam keadaan penderitaan yang berkepanjangan dan bertahun-tahun mereka menghadapi beratnya hidup, dan saudara-saudara kita di Palestina, saya mohon warga Pedumutan di dalam sholatnya, zikirnya, doanya, tolong sisipkan doa-doa terbaik untuk saudara kita di Palestina. Ya, Bapak Ibu bisa merasakan nikmat kupat, opor, tapi sungguh mereka dalam keadaan kelaparan. Bantuan makanan sedang sulit masuk ke sana, sedangkan Israel Zionis belum berhenti untuk menyerang negeri Palestina. Mudah-mudahan Allah mudahkan saudara-saudara kita dimanapun berada, dan Allah tolong mereka dan Allah hancurkan orang-orang yang merusak kehidupan kaum muslimin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak jamaah rahimahumullah kangge nyanjang di wonten Ampera. Wektalipun biasa kasih malih jam 6 nggih. Mekaten Bapak ditutup tali kantor majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong taksi wonten sing Pak catat di pertama luar biasa nih, Pak.